Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salah satu bukti terbesar bahwa Tuhan telah bekerja dalam hidup seseorang adalah adanya perubahan hati. Perubahan itu tidak selalu terlihat dari kata-kata saudara, tetapi dari cara seseorang berpikir, bersikap, dan memperlakukan orang lain. Dalam Kejadian 44 ayat 18-26 ini, Yehuda tampil dengan sikap yang sangat berbeda dari masa lalunya. Dahulu ia ikut menjual Yusuf tanpa memikirkan kesedihan ayahnya. Kini ia berdiri di hadapan Yusuf untuk membela Benyamin dan memikirkan hati ayahnya. Inilah bukti hati yang telah diubahkan. Sebelum kita lanjut bacaan dan renungan di hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih-Mu yang sanggup mengubah hati kami. Bukalah pikiran dan hati kami ya Tuhan saat merenungkan firman-Mu, supaya hidup kami semakin serupa dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita baca Kejadian 44 ayat 18-26. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, "Mohon bicara tuanku, izinkanlah kiranya hamba-Mu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarah-Mu terhadap hamba-Mu ini, sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab, tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia. Tetapi jawab kami kepada tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayahnya ini mati. Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu, ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami, barulah kami akan pergi ke sana, sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 kebenaran sejati yang kita temukan di dalam bacaan ini. Yang pertama, Tuhan mengubah hati yang dahulu egois menjadi peduli di ayat 18-20. Yehuda maju menghadap Yusuf dengan penuh hormat, saudara. Ia tidak lagi berbicara untuk membela dirinya sendiri, tetapi mulai menceritakan keadaan ayahnya yang sudah tua dan sangat mengasihi Benyamin. Hal ini sangat berbeda dengan masa lalunya. Dahulu ia lebih mementingkan kepentingan sendiri, kini ia justru memikirkan perasaan ayahnya, dan perubahan seperti ini hanya dapat dikerjakan oleh Tuhan. Hati yang telah diubahkan Tuhan akan belajar memikirkan orang lain, bukan hanya dirinya sendiri.
Firman Tuhan dengan jelas mengajarkan bahwa orang yang hidup di dalam Kristus akan belajar mendahulukan kepentingan sesamanya. Itulah yang tertulis di Filipi 2 ayat 4. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan yang kedua, saudara, Tuhan mengubah cara pandang terhadap sesama. Di ayat 21 sampai 23, Yehuda memahami bahwa kehilangan Benyamin akan menghancurkan hati ayahnya. Ia tidak lagi melihat persoalan hanya dari satu sudut pandangnya sendiri, tetapi mulai merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ketika Tuhan mengubah hati seseorang, Dia juga mengubah cara pandangnya. Kita menjadi lebih peka terhadap pergumulan, kesedihan, dan juga kebutuhan orang lain. Jadi saudara, hati yang diubahkan Tuhan akan melahirkan belas kasihan kepada sesama. Kasih Kristus mengajar kepada kita untuk ikut turut merasakan beban yang sedang dipikul atau digumuli oleh orang lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus di Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan mengubah hati untuk mempersiapkan pemulihan di ayat 24 sampai 26. Ucapan Yehuda menjadi awal dari pemulihan yang besar, saudara. Walaupun ia belum mengetahui bahwa orang yang ada di hadapannya itu sesungguhnya adalah Yusuf, adiknya yang dijual. Tuhan sedang memakai perubahan hatinya untuk membuka jalan bagi pemulihan seluruh keluarganya. Demikian jugalah saudara di dalam hidup kita pada masa kini, ketika kita mengizinkan Tuhan untuk mengubah hati kita, Tuhan bukan hanya memulihkan kehidupan kita saja, tetapi juga akan dapat memakai hidup kita menjadi alat pemulihan bagi keluarga dan juga bagi orang yang ada di sekitar kita. Hati yang diubahkan Tuhan selalu menjadi awal dari pemulihan yang lebih besar. Firman Tuhan menegaskan bahwa perubahan hidup akan menghasilkan kehidupan yang membawa damai dan pemulihan. Itulah yang tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena itu saudara, mintalah Tuhan terus mengubah hati kita agar tidak hidup untuk kepentingan sendiri, dan mari kita belajar untuk memiliki kepedulian terhadap pergumulan orang lain. Izinkanlah Tuhan untuk memakai hidup kita untuk menjadi alat pemulihan bagi keluarga dan sesama. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu, karena Engkau sanggup mengubah hati kami. Bentuklah kami ya Tuhan, untuk menjadi pribadi yang penuh kasih, peduli kepada sesama, dan siap dipakai menjadi alat pemulihan bagi banyak orang. Mampukanlah saudara-saudaraku untuk melakukan firman-Mu di hari ini, dan berkatilah mereka Bapa dalam kehidupan. Apa yang menjadi doa dan harapan, mari Tuhan Engkau genapi, baik dalam pekerjaan, berkaitan dengan pasangan hidup, berkaitan dengan sakit penyakit, atau berkaitan dengan rezeki dan juga pekerjaan serta pelayanan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku,
Mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan terus memperbaharui hati saudara setiap hari, memenuhi saudara dengan kasih Kristus, dan memakai hidup saudara untuk menjadi saluran berkat dan pemulihan bagi banyak orang. Dan kiranya kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Bapa, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ketika Tuhan mengubah hati kita, Dia juga akan memakai hidup kita untuk membawa pemulihan bagi orang lain. Jika membutuhkan konseling, doa, atau percakapan pribadi, saudara bisa menghubungi nomor yang tertera pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini saudara. Selamat beraktivitas. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada seri renungan SKS berikutnya. Shalom.